Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih. Jelas ya, tidak perlu banyak pertanyaan. Oke, selamat, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Selanjutnya foto bersama. Once again, Monsieur. Thank you. Dan pemirsa, saat ini kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, Kautsar Prabowo yang ada di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bobby, seperti apa suasana di Halim saat ini? Ya, selamat pagi Leo dan juga pendengar. Baru saja kita saksikan Presiden Prabowo dan sesi penyerahan alutsista, utamanya alutsista untuk memperkuat Dirgantara Indonesia, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 9.50, dan saat tiba Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan beberapa prosesi seperti pelepasan tirai yang tertempel di badan pesawat Rafale, di mana memang pada pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto mewakili negara menerima atau memberikan ada beberapa alutsista, yaitu 6 pesawat tempur Rafale dan juga ada 6 pesawat Falcon 8X dan 2 pesawat AM400, serta ada juga 2 radar GCI GM403 yang diserahkan dari Kementerian Pertahanan kepada TNI dan juga kepada TNI Angkatan Udara khususnya, begitu. Di mana pesawat tempur Rafale ini merupakan kesepakatan Indonesia dengan Prancis yang merupakan buatan dari Dassault
perusahaan Prancis begitu, di mana memang kontrak kerjasamanya itu sebanyak 42 unit yang sudah ditandatangani pada tahun 2022. Saat itu Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan begitu. Dan untuk pada tahun ini memang diterima oleh Indonesia secara bertahap, di mana 3 unit pesawat Rafale ini sudah tiba di Indonesia pada Januari tahun 2026 di Pekanbaru Riau, dan saat ini tambah 3 lagi, artinya sudah ada 6 pesawat Rafale yang sudah diterima oleh pemerintah Indonesia dari total 42 unit, dan untuk total nilai anggarannya sekitar 8,1 miliar US dollar begitu, Leo dan juga pemirsa. Dan selain pesawat Rafale juga ada 6 pesawat Falcon 8X. Memang jumlahnya ini yang terbaru memang 4, dan sedangkan 2-nya ini sudah tiba di Indonesia pada tahun 2022, yaitu Falcon 8X dan Falcon 7X. Dan saat ini totalnya ada 6 pesawat Falcon, di mana pesawat Falcon ini merupakan pesawat angkut untuk VVIP ataupun VIP yang memang biasa digunakan oleh pimpinan TNI dan juga pejabat negara. Dan jika pengamatan kami di lapangan, memang pesawat Falcon ini juga sudah digunakan oleh beberapa menteri dari Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kunjungan kerja. Memang beberapa kali pesawat ini digunakan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono dalam kunjungan ke luar negeri pada beberapa waktu lalu begitu. Selain itu juga ada juga pesawat A400M yang merupakan pesawat angkut besar begitu, yang merupakan dibuat oleh sejumlah negara di Eropa, yang merupakan perusahaan konsorsium yang jumlahnya saat ini ada 2, di mana sebelumnya pada tahun 2025, tepatnya pada bulan November, pesawat AM400 ini sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan diserahkan kepada TNI AU, dan saat ini totalnya ada 2 pesawat A400M yang merupakan pesawat angkut besar yang sudah digunakan oleh TNI AU dalam beberapa misi, utamanya misi kemanusiaan pada waktu lalu terkait dengan bencana di Sumatera, juga sudah digunakan oleh TNI AU dalam mengirim bantuan dan juga membawa sejumlah alat berat yang membantu proses evakuasi pada bencana Sumatera. Dan memang pesawat ini digunakan atau diproyeksikan untuk dapat bisa mendarat di lokasi-lokasi bencana yang memang punya landasan tidak baik, dan arti ini bisa digunakan ke daerah pelosok untuk membantu prosesi pendistribusian bantuan begitu. Dan memang pesawat ini juga terakhir kali digunakan oleh TNI AU dalam membawa 2 kendaraan milik Presiden Prabowo Subianto, yaitu 2 Maung, Pindad Maung yang digunakan saat menghadiri KTT di Filipina di Cebu pada beberapa waktu lalu, dan memang digunakan dalam misi kenegaraan maupun misi kemanusiaan begitu. Dan ada juga 2 radar GCI GM 403 yang nantinya berdasarkan keterangan dari pihak Kementerian Pertahanan, di mana radar ini akan mampu menangkal pesawat-pesawat atau pesawat yang tidak memiliki izin untuk masuk ke wilayah Indonesia. Ini mampu menangkal, dan diperkirakan jumlahnya ada 25 radar yang datang bertahap pada tahun 2026 begitu. Dan satu juga Presiden Prabowo Subianto tadi menyaksikan beberapa alutsista yang memperkuat pesawat Rafale yang juga ada yang akan dilengkapi, yaitu ada rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer, di mana untuk rudal Meteor ini berdasarkan dari keterangan dari pihak Kementerian Pertahanan ini dapat menjangkau air-to-air sejauh 200 km. Begitu Leo dan juga pemirsa. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga sempat meninjau kondisi kokpit dalam pesawat Rafale yang memang menjadi tonggak baru dalam memperkuat sistem persenjataan TNI, khususnya untuk memperkuat Dirgantara Indonesia. Dan memang pesawat Rafale ini akan memperbarui sistem alutsista, utamanya pesawat tempur Indonesia begitu. Dan memang banyak keunggulan dari pesawat Rafale ini yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan juga para pengamat militer kita, bahwa memang pesawat Rafale ini akan
memperkuat Dirgantara Indonesia. Dan memang beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pesawat Rafale ini banyak ya Leo dan juga pemirsa. Seperti pesawat ini mampu membawa sejumlah alutsista yang akan memperkuat sistem persenjataan kita dan juga mendeteksi. Ada juga radar, memiliki radar AESA RBE-2 yang mampu mendeteksi banyak target, kemudian melacak pesawat musuh dari jarak jauh, kemudian tahan terhadap gangguan elektronik, dan juga dilengkapi dengan beberapa alutsista yang mampu memperkuat wilayah Dirgantara Indonesia begitu. Dan ada juga radar yang mampu mendeteksi radar lawan begitu kami, hingga membantu penghindaran otomatis dari serangan. Dan pesawat ini juga mampu membawa sejumlah senjata seperti rudal ke udara yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian ada Mika, kemudian ada rudal jelajah, dan ada juga beberapa rudal lainnya yang dapat dibawa oleh pesawat Rafale ini begitu. Dan juga dapat beroperasi dari kapal induk dan juga landasan pendek. Dan untuk biaya operasional juga berdasarkan informasi yang kami terima juga lebih efisien gitu. Dan memang dalam prosesi ini juga ada transfer teknologi. Jadi Indonesia tidak hanya membeli dalam jumlah banyak, namun juga ada transfer teknologi dari sumber daya manusia Indonesia yang sudah mempelajari bagaimana pengoperasian pesawat Rafale ini, sehingga ada transfer teknologi yang dibutuhkan untuk memperkuat dan memperdalam sistem persenjataan kita begitu. Dan pesawat Rafale ini juga sudah teruji dalam beberapa misi pertempuran, baik itu di Afghanistan, di Libya, di Irak, dan di Suriah dan beberapa negara lainnya begitu. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto juga sudah selesai meninjau dari acara ini. Demikian, Leo, kembali ke studio. Baik, Kautsar melaporkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa. Jadi, tahukah Anda, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.